Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera, berkah dalam, menjua-jua, horas. Kita berjumpa lagi di Tuhanlah Pertolonganku channel. Kita belajar Alkitab dengan tema Yesus ditolak di Nazaret. Diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Ya baiklah, mohon dibantu ini ya, subscribe dan share kepada teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi video berikut. Nah, di dalam Injil Markus 6 ayat 1 disebut Yesus mengunjungi tempat asalnya. Ya, tetapi meskipun Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, kalau disebut tempat asalnya konotasinya lebih kuat ke Nazaret. Jadi bukan tempat kelahirannya, tetapi tempat ia dididik, dibesarkan, di mana dia tinggal pada waktu itu, yaitu di kota Nazaret. Nah, pergi ke kampung halamannya itu, murid-murid mengikuti dia. Jadi pada waktu itu kiranya memang para murid sudah terbiasa mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Nah, disebutkan hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia. Nah, ini Yesus yang sudah bertahun-tahun tinggal di Nazaret. Sekarang dia kembali ke situ setelah beberapa tahun pergi dan mengajar di rumah ibadat. Nah, rupa-rupanya memang di hari Sabat Yesus secara teratur itu hadir di rumah ibadat setempat, ya, dan disebut jemaat yang besar takjub. Nah, kalau mereka disebut takjub ini kan sebenarnya mereka tidak menentang, ya, tetapi mereka juga heran ketika mendengar Yesus berkata-kata luar biasa seperti itu. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Nah, Yesus pada waktu itu dikenal sebagai seorang tukang kayu. Bapaknya juga tukang kayu. Mereka takjub sehingga pertanyaan itu dari mana, apa, bagaimana, ya, lengkap pertanyaan itu. Kita lihat apa yang kemudian terjadi. Nah, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Yang menyebut anak Maria, ya ini sebenarnya sedikit agak aneh, bukan kok disebut anak Yusuf yang seorang tukang kayu. Tukang kayu ibunya Maria. Nah, ada kebiasaan pada masa itu untuk orang-orang Yahudi, ya, bahwa seorang anak di dalam keluarga mempunyai profesi yang sama dengan ayahnya. Karena apa, ya, dilatihlah orang tua mereka itu membiasakan untuk melatih anaknya. Ini bukan sebuah penghinaan, ya, kata bukankah ia ini tukang kayu itu bukan menghina, ya, tapi mau menyebut loh memang hidupnya sebagai tukang kayu, bagaimana sekarang bisa menjadi seorang pengajar itu. Bahwa Yesus memang mempunyai profesi yang aktif seperti itu saat waktu itu dia meninggalkan kota Nazaret. Dan sekarang ketika kembali, ya bagaimana mungkin dari seorang tukang kayu sekarang seorang rabi, pengajar atau guru, ya.
lengkap membawa para muridnya juga. Dan saat Yesus mengajar di rumah ibadat hari Sabat itu merupakan pertama kali Yesus mengajar di situ, dan orang-orang yang ada di situ mungkin juga pertama kali mendengarkan pengajaran Yesus, ya. Sehingga reaksinya, ya, bagaimana mungkin ini bisa seperti itu? Di dalam budaya Yahudi, anak seorang tukang kayu juga akan belajar sebagai seorang tukang kayu. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, ini yang tragis, ya. Tadi disebut takjub, sekarang mereka kecewa dan menolak. Ini yang menurut saya agak aneh. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ya, jadi di kotanya sendiri ya tidak mendapat penghormatan yang sepantasnya. Antara kaum kerabat, artinya keluarga besar, ya tidak mendapatkan penghormatan sepantasnya. Sekarang bahkan di rumahnya sendiri. Nah, akibatnya apa kalau seperti ini? Nah, saudara-saudariku, ia tidak dapat mengadakan suatu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya. Disebutkan tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang agak kontradiktif. Satu mukjizat pun, tapi disebut kecuali menyembuhkan beberapa. Ini kan berarti masih mengadakan mukjizat. Nah, itu artinya apa? Meskipun Yesus itu di sana itu ditolak, meskipun tidak diterima, ya, tetapi yang namanya belas kasihan Yesus itu luar biasa. Nah, kita bisa merenungkan di sini, ya, bahwa kadang-kadang kita pun menolak Yesus, ya. Tetapi hebatnya Yesus, ya, bukan karena kehebatan kita. Hebatnya Yesus itu dia tetap memberikan berkatnya, mengalirkan berkatnya. Meskipun sebenarnya kadang kita menolak, kita ini tidak percaya kepada Yesus, ya. Tetapi Yesus tetap menyembuhkan beberapa dari antara yang sakit. Dengan kata lain, bahwa meskipun mengalami penolakan, belas kasihan Yesus tidak pernah hilang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan di sini? Pertama-tama, untuk para murid Yesus, ya, untuk para pewarta, Yesus saja di kampung halamannya ditolak orang sekampungnya karena ketidakpercayaan mereka. Ya, kita lihat ini resiko seorang pewarta kebenaran, ya, pewarta Injil mengalami penolakan. Ya, jangankan kalau itu penolakan dari orang-orang yang jauh, orang-orang yang dekat saja menolak kok. Ini, ya, resiko salib para pengikut Yesus. Ya. Dimanapun kita mewartakan Injil, seandainya terjadi penolakan, jangan kaget. Ya. Sebagaimana ini tadi, ya, mungkin Nazaret adalah tempat asalnya, di mana Yesus mengharapkan mungkin berjumpa dengan iman yang lebih besar dibanding orang-orang dari luar daerah Nazaret. Ternyata malah yang terjadi sebaliknya, orang-orang di sana tidak percaya dan menolak Yesus. Ya, tetapi ini intinya, belas kasihan Yesus tidak pernah lepas dan tetap diberikan kepada mereka. Nah, saudara-saudariku, maka Yesus yang sudah mencintai itu mesti kita balik mencintai, karena kasih Yesus tidak pernah lepas dari umat manusia.
Selamat untuk merenungkan, selamat belajar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam, salam sejahtera. Mohon dibantu subscribe dan share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.